Sore teman-teman, Cak, apa kabar? Suci, Boleh. lagi pada di mana ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Udah pulang kerja ini, Pak. Sore ini tugas kita review terkait dengan itu ya, apa? Tugas review film yang The Founder ya. Jadi ini tiga karakter utama nanti kaitan di film ini, kaitannya nanti dengan manajemen operasional ya. Mungkin yang kita bahas peran utamanya dari apa namanya pendirinya McDonald sendiri, dua orang itu, Mick bersaudara, terus juga berikutnya ya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, coba pendapat dari teman-teman gimana ya terkait dengan apa pemeran dari film. Yang pertama tuh ada namanya Ray Kroc. Jadi di sebelah sini tuh dia pemeran dalam film The Founder-nya, sebelah sini tuh dia pemeran aslinya gitu. Karena cerita ini kan diambil dari cerita langsung gitu ya. Terus dia ini tuh merupakan di filmnya tuh diceritakan seorang pengusaha yang ambisius banget, di mana dia melihat potensial McD tuh bisa nih disebarluaskan gitu, waralabanya tuh bisa luas gitu ya. Terus di si Ray Kroc ini tuh dia nggak takut mengambil resiko untuk masuk ke dalam memperluas si waralaba itu meskipun sebenarnya tuh dia tuh tanpa persetujuan dari si McDonald Rock ya. kan. Nah, sekarang Ya, kalau yang Richard coba gimana kalau Mbak Nisa ya. ya, jadi kan sebelum ada Roy Kroc itu kan awalnya kan dari dua orang ini ya, Pak. Prinsipnya tuh ya kuat banget gitu. Dan mereka juga fokusnya tuh untuk kepada pelanggan, kepada kepercayaan ke pelanggan gitu. Dan resep-resep mereka itu masih resep-resep yang mereka olah sendiri gitu. Belum ada terkait improvement, prinsip tiga orang ini tuh lumayan berbeda. Kalau misalkan si Richard sama si Maurice ini, dia itu lebih hati-hati untuk pengambilan keputusan. Dia mempertimbangkan banyak hal nih gitu. Mereka tuh cukup was-was kalau misalkan bisnisnya itu terburu-buru untuk kelas dunia gitu ya. Terkenal luas tapi skalanya masih kecil yaitu skala lokal. Prinsip Cross ini kan punya jiwa-jiwa yang gigih ya. Jadi di film ini tuh diulas kalau misalkan orang yang gigih itu bisa eh, melampaui orang-orang yang dia berpendidikan, kemudian orang-orang yang mungkin dia itu punya prestasi banyak itu akan kalah dengan orang-orang yang gigih. Lanjut ke peran berikutnya ya, yang gak kalah pentingnya Ya. istrinya apa Ray Kroc ya. Bu Tumis Joan Joan, Rock ya, Bu Pak. Joan Krok. Ini saya pikir menarik juga ya. Kita cermati tertarik terkait dengan pengaruh Bu Joan terkait dengan pengambilan keputusan dari apa Roy Kroc ya. Jadi Joan ini Hmm, istri Roy Kroc ya, istri iya yang pertama betul. ya. Nah ini di sini memberikan perspektif moral ya dalam pengambilan keputusan Roy ya. Nah, ia sering beda pendapat juga sih dengan Roy ya tentang nilai-nilai apa keluarga, terus bagaimana cara memperlakukan orang lain karena ambisius sekali ya, sementara istrinya ini agak agak beda ya karakternya ya. Nah, berikutnya Wow. berikutnya juga keputusan yang diambil Roy ini kadang apa namanya dipengaruhi oleh pandangannya tentang bagaimana seharusnya biji dijalankan. Sementara kalau dari sisi istrinya ini sedikit melihat sisi kemanusiaannya gitu ya. Nah, yang kedua juga Joan ini eh, tidak sependapat ya, tidak setuju ya dengan apa-apa yang diambil oleh suaminya ya. Nah, ini apa ada beberapa keputusan Roy yang dianggap terlalu apa ya, terlalu ambisius ya, Mbak Ica gitu ya, Mbak Suci Iya. ya, terlalu agresif begitu dan tidak etis ya menurut pandangan apa, Joan ini ya. Hal ini mencerminkan sisi kemanusiaan dalam keputusan bisnis ya. Jelas ya. Mungkin disimpulin kali ya Mbak Suci kali ya. Mbak Ica ya Aku yang itu ya. aku aku sih bisa menyimpulkan kalau Iya, Mbak misalnya kita Ica. dengar cerita dan pandangan dari teman-teman ya, jelas banget terlihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil dari karakter film The Founder ini tuh kuat dipengaruhi oleh yang pertama pasti motivasi apa. Motivasinya itu berasal dari diri sendiri. Yang pertama kalau aku lihat itu dari si Roy Kroc-nya. Jadi dia itu walaupun udah pensiun gitu ya, udah pensiun ketika dia
menemukan sebuah bisnis baru dan peluang yang besar, dia itu termotivasi bahwa wah ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Itu motivasi dari dalam dirinya dia. Walaupun mungkin dari sisi karakter pemeran seorang istrinya ini tuh udahlah buat apa gitu kan ya, udah pensiun tinggal menikmati masa pensiunnya gitu. Kalau bisa saya simpulkan terkait dari prinsip-prinsip manajemen operasional, kalau misalnya kita lihat dari film ini, menurut untuk bisa nyambung gitu. Ada Mhm. pendapat gak sih? Aku pengen Tes kayak Suci dulu deh, diskusi. pendapatnya deh, gimana Iya, Tes iya. Suci? Kayaknya Soalnya tuh dari Ngaca gitu. mengkaitkan film Ngaca gitu. mengkaitkan film sama manajemen operasional nih ya. Kalau misalnya aku lihat, aku nonton tuh, mereka tuh punya sisi yang kayak efisiensi prosesnya. Mereka tuh punya kayak menciptakan sistem produksi di mana pembuatan burger tuh bisa lebih spesifik lagi gitu ya. Terus dengan memungkinkan orang-orang yang bekerjanya tuh efisien. Jadi punya ada tahapan-tahapan yang bikin si pembuatan makanan itu lebih efisien. Terus ada lagi nih penggunaan alat dalam proses di dapurnya tuh mereka menggunakan peralatan yang emang dirancang buat pembuatan makanannya. Jadi nggak bukan asal-asalan gitu. Jadi itu tuh bisa memproses efisiensi produknya tuh bisa lebih cepat gitu dibandingkan Hmm. yang lain gitu. Kalau menurut aku sih Hmm. di Saya mungkin gini, Cak, terkait dengan Iya, itu Kak. ya, pengendalian kualitas ya. Nah, ini sangat dijaga banget ya. Oh, betul. Iya, iya benar-benar. Pengawasannya sangat ketat, terus juga setiap tahapan proses itu mulai dari awal proses bahan baku penyajian ini benar-benar apa namanya menjaga ya reputasi dari apa mereknya mereka ya dan juga ya kepuasan pelanggan. Dan kalian juga lihat ya yang di itu salah satu ownernya jadi tukang sapunya itu pengen mendengar umpan balik ya dari pelanggannya seperti apa Pelanggan. terkait Iya, dengan produk ini. pendekatannya Saya pikir bisa di situ. sangat sangat menarik sekali ya. Mereka pengen tahu dari respon dari pelanggannya itu seperti apa gitu ya. Atau Mbak Mbak Suci ada lagi? Oh, kalau aku bisa nangkep juga ini sih Pak, standarisasinya. Kalau misalkan kita perhatiin tuh ya, dia kan sebetulnya apa awalnya menu produk tertentu gitu ya, burger, terus ada kentang goreng gitu ya. Terus tapi awalnya tuh mereka tuh bikin standar si dua orang si owner pertama ini tuh nggak mau nggak mau melakukan kerjasama sama Coca-Cola dan lain-lain gitu ya dengan alasan mereka pengennya tuh ya stay dengan keadaan bisnis atau menu yang memang autentik gitu. Jadi terkenalnya McDonald itu bukan terkenalnya dengan ayamnya, dengan burgernya gitu ya. Nah itu menurut saya makan itu benar-benar diperhatiin banget gitu. mereka tuh berinovasi gitu, ada perubahan-perubahan ide-ide, apalagi si Ray Kroc ini tuh dia kayak pinter negosiasi gitu. Jadi dia tuh selalu mencari inovasi, udah mah dia pintar cari inovasi, terus pintar negosiasi. Jadi memanfaatkan memanfaatkan kayak inovasi dia, berpikirnya dia buat ngembangin dari si McDonald ini sendiri gitu. Pertumbuhannya tuh lebih cepat gara-gara ya itu kan negosiasi yang tadi, terus banyaknya inovasi-inovasi yang dikeluarin dari ketiga orang yang punya prinsip yang tadi yang awal dibilang gitu ya, punya prinsip yang sebenarnya bertolak belakang, tapi mereka sama-sama pengen majuin dari si konsep waralaba itu sendiri sih, kalau aku kayak gitu. Ya, Kira-kira ada ada dari ada lagi gak? satu lagi ya yang belum dibahas ya terkait dengan itu ya pengelolaan sumber daya ya ini juga sangat Penting ya Pak ya? kelihatan ya betul betul sangat Iya ya benar. jadi ini Itu sih intinya. di McD ini si apa Ray Kroc itu memastikan bahwa semua karyawan ini dilatih dengan baik ya secara menyeluruh ya terkait dengan prosedur kerja dan lain sebagainya ya. Nah ini saya pikir penting sekali untuk mempertahankan standar layanan yang baik ya. Eh, apa namanya juga mereka mengelola apa rantai pasok secara efektif untuk menjalin kemitraan dengan pemasok dan juga untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan biaya yang efisien. Kalian juga lihat ya, mereka karyawannya sebelumnya ada simulasi di lapangan untuk terkait dengan apa menyajikan produk yang cepat gitu ya. Ya gitu mungkin kalau dari saya. Selamat malam teman-teman.
Kita Malam. bahas kita bahas film Oke. yang kedua nih ya. Film yang kedua itu Black Sound. Jadi ceritanya itu tentang balet-balet gitu. Terus di sini tuh dia kayak ada cerita tentang psikologis gitu. Terus banyak nih pemeran-pemerannya tuh yang kontradiksi. Terus banyak yang harus kayaknya kita harus review deh ya masing-masing dari pemeran itu. Terus ada nih yang pertama dari Nina. Kayaknya Pak Ali udah Oh, mempersiapkan bisa. reviewnya nih ya. Mantep ya kalau bicara Nina Sayes. Ini, waduh, gadis yang luar biasa ambisius ya ini ya. Kayak Mbak Suci ini. Nah, ini juga Nina ini apa perfeksionis ya. Itu enggak ya? Itu kali ya, Mbak Nisa ya. Ya. Saking perfeksionisnya itu apa namanya sering dipengaruhi oleh kecemasan dan ketakutan untuk gagal. Nah, ini mungkin sisi yang kurang bagusnya ya. Eh, apa namanya? eh, Kompetisinya sangat agresif dan lain sebagainya ya. Terus juga pencarian identitas ini juga Nina ini juga apa namanya berjuang dengan identitasnya ya. Mereka hitam apa putih gitu ya, seperti yang ada di apa layar ya. Nah ini mencerminkan dua 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 sisi ya, dua sisi karakter yang berbeda. Juga keputusan untuk mengekspresikan sisi gelapnya ini muncul sebagai respon atau dorongan internal dan eksternal ya. Nah ini juga semakin memperburuk kondisi mentalnya. Kasihan ya dia ya. Terus juga Kasihan. di, di lingkungan ini juga pelatihnya Tom Leroy ya, ini juga juga sangat berpengaruh dalam apa sisinya si Nina ini. Juga apa kompetitornya atau temennya ya si Lily ini juga menciptakan konflik juga ya. Ini menarik ya kalau kita bahas ini ya. Salah satu tokoh yang nggak kalah berperan penting juga ya itu ada Thomas Lehrer. Kalau misalkan kita udah lihat filmnya itu kan si Thomas ini tuh punya sisi karakter ya, hampir sama sih dengan Nina tadi. Jadi ada sisi negatif dan positifnya. Coba aku pengen bahas yang positifnya itu dia orangnya itu sama ambisiusnya juga tinggi gitu ya. Terus dia itu punya visi yang sangat kuat, tekadnya kuat, komitmennya kuat. Terbukti ketika dia itu pengen cari pemeran penari yang benar-benar cocok untuk diperankan di film ini gitu. Dan dia akhirnya menemukan seorang Nina, tapi dia tidak secara gamblang menyebutkan bahwa Nina yang akan menjadi pemerannya. Jadi dia mempermainkan psikologisnya Nina dulu dengan cara apa? Nah, cara yang dari sisi negatifnya itu cara untuk mempermainkan sisi psikologisnya itu dengan membandingkan lawannya, yaitu dengan Lily. Jadi karena si Thomas ini tahu sisi seorang Nina adalah seorang yang ambisius dan ketika dipancing atau dibandingkan dengan orang lain, nah mereka si Thomas ini tuh pengen ngebangun karakter yang benar-benar kuat di diri Nina tanpa menyadari bahwa Nina ini punya rasa tertekan gitu. Jadi penempatan strategisnya bagus, dia memancing peran utamanya itu supaya menjiwai perannya. Tetapi di sisi lain, Thomas ini kurang memperhatikan bagaimana psikologi seseorang yang akan menjadi pemeran utamanya. Mungkin kalau aku bisa bahas Thomas sih Hmm. kayak gitu ya. Tadi bahas Lili Lili. Nah, ini Lili ditunjukin ya. Lili itu Yang temennya dibanding-bandingkan. ya. Lili itu temennya Nina, tapi dia tuh kontras banget sama Nina ya. Nina tuh ambisius, sedangkan Lili itu santai aja gitu. Jadi dia terbuka gitu, terus kayak menghidupi dan menjalani hidupnya itu ya santai gitu, nggak terlalu ambisius seperti Nina gitu. Tapi di sini tuh Lili yang awalnya temen Nina tuh malah dia menjadi lawannya Nina gitu dalam kan tadi ya si Thomas sendiri tuh dia kayak mempermainkan antara Nina Lili gitu ya. Jadi di Hmm. sini tuh karena Lili tuh yang awalnya temen tapi lama-lama malah jadi lawannya Nina tuh malah kayak Nina tuh merasa terancam tapi sekaligus terinspirasi tuh dari si sosok pemeran Lili ini sendiri. Satu Aku peran kurang ini lagi. sih. Nah, nih, Erika Sayers ya. Kalau kita lihat dari filmnya, seorang Erika ini adalah ibu daripada Nina. Jadi pengaruh kenapa Nina seperti itu tuh ada pasti akan ada pengaruhnya dari sosok yang ada di sampingnya. Nah, di film ini
Nina ini kan hidup dengan ibunya. Ibunya ini tuh juga punya ambisius yang tinggi atau pengaruh emosional yang tinggi terhadap dirinya Nina. Jadi ibunya ini tuh menganggap bahwa Nina ini tuh jadi anak kecil terus, tapi ibunya ini punya ambisi anaknya harus seperti apa yang dia inginkan. Jadi seorang penari balet yang profesional, yang terkenal gitu ya. Tapi cara implementasinya itu kurang tepat, emosional yang diberikan ke anaknya itu terlalu over sehingga membuat anaknya itu tertekan. Positifnya dia tuh selalu mendampingi putrinya dari kecil sampai gede gitu ya, selalu ada di sampingnya, pulang pun disambut gitu. Tapi sisi negatifnya adalah terlalu berlebihan untuk menyalurkan energi atau emosionalnya sehingga membuat putrinya tanpa sadar itu tertekan. Kalau dari keempat tokoh ini, kalau saya lihat ya, ini sangat dipengaruhi oleh tekanan baik dari dalam diri sendiri ataupun dari luar gitu ya. Dari luar. Nah, Nina ini berjuang ya untuk menemukan keseimbangan itu ya. Berikutnya Mm-mm. pelatihnya Thomas Leroy ya. Nah, ini apa namanya? Juga dia sebagai pelatih punya ambisi yang besar juga ya. Terus juga sosok ibunya Nina ini juga apa namanya ibu ya sangat melindungi anaknya, tapi ini juga berdampak juga ke Nina. Nah, Lili nih fungsi mungkin peran peran antagonisnya Nina ya ini juga mempengaruhi dari apa kondisinya Nina gitu ya. Dari sisi apa yang kita pelajarin di manajemen operasional seperti apa ya, Suci ya? Atau Mbak Ica dulu yang nyampein pendapat Oh, gimana? kalau misalkan kita bisa lihat dari segi film dan kita sambungkan dengan sisi manajemen operasional itu, aku bisa nangkepnya gini, Pak. Yang pertama itu terkait planning atau perencanaannya serta penjadwalannya. Kalau kita lihat sisi Nina ini adalah sosok yang ambisius. Dia itu punya strategi atau punya perencanaan yang kuat untuk menjadwalkan latihan. Terbukti kan dia keras banget ya untuk melatih dirinya supaya menjadi sosok seorang penari balet yang profesional gitu. Terus di sisi lain dari sistem dari manajemen operasional Nina itu dia memetakan waktu itu dengan sangat sistematis gitu. Kapan waktunya untuk benar-benar dia fokus latihan gitu ya. Kemudian dari segi perencanaan seorang arsitekturnya ini atau si Thomas tadi juga tahu nih kapan waktunya eh, untuk latihan, kemudian waktu untuk melakukan pertunjukan gitu sih Pak. Jadi dari sisi perencanaan sama penjadwalannya kalau menurut aku ya Pak ya. Ya, kalau menurut saya terkait dengan ini ya pengelolaan sumber dayanya ya, ini juga juga Hmm, wah, hmm, saya pikir penting sekali ya. Di sini kalau kita lihat apa si pelatihnya itu dia benar-benar memilih orang yang tepat di posisi yang tepat ya, baik Nina ataupun Lili ya. Berikutnya juga dari sisi pelatihan dan pengembangan ya, ini sangat sangat concern sekali ya mereka terkait dengan apa latihan balet ini benar-benar intensif. Nah, ini juga penting juga ya untuk apa pengelolaan dari SDM-nya ya. Mungkin gitu sih kalau dari sisi SDM. Dari sisi yang lain, Ada lagi nih dari pengendalian kualitas kan mereka tuh balet otomatis kayak harus mempersiapkan pertunjukannya terus ada yang harus mengontrol dari sisi kualitas tempatnya dari tadi perencanaan dari pengelolaan tentu aja harus ada pengendalian kualitas dari sisi itu. sisi inovasi dan kreativitas ya juga terlihat sekali ya di film ini ya. Setuju nggak Mbak Nisa? Mm-mm. Ya, jadi apa sangat terlihat ya terkait dengan inovasi dan kreativitas ya nggak apa mereka juga mengeksplor ya terkait dengan sisi-sisi yang lain ya dari pelatihnya seperti itu. Terus juga eh, adaptasi terkait dengan perubahan ini juga terlihat sekali ya. Jadi apa eh, konfliknya ada, terus adaptasi terkait dengan konflik-konflik itu ini secara emosional juga sangat terlihat ya. Terus ada lagi nih Pak, kayak kan nggak mungkin dong mereka tuh dalam satu yang udah disebutin tuh pasti ada komunikasi gitu kan, nggak mungkin kerja sendiri-sendiri, pasti kita tuh kerjanya tim gitu ya, nggak mungkin harus harus ada dua arah, karena nggak mungkin kalau satu arah tuh pasti bakalan berantakan gitu dari isi timnya. Terus kayak di manajemen operasional juga suka ada kayak rapat diskusi ya, untuk pastinya komunikasinya harus berjalan dengan baik sih. Karena kan nggak bisa cuma satu arah ya, harus ada dua arah gitu yang ngomong yang ngarahin gitu yang nerima aku sih gitu. dalam sebuah manajemen operasional yang ditekankan di film ini, selain dia itu menekankan pada aspek psikologisnya ya Pak, itu kan sangat menonjol. Nah, mereka itu punya perencanaan yang sistematis, sebuah planning dengan prinsip-prinsip yang kuat, kemudian itu mereka tuh bisa memanfaatkan sumber dayanya, kemudian mereka itu bisa melakukan inovasi, kolaborasi, serta komunikasi. Nah, semua elemen-elemen yang ada di dalam prinsip-prinsip tadi itu membantu film ini diproduksi dan ditayangkan dengan sangat maksimal. Nah, Kayak kita sambung
cerita di lain waktu lagi ya Pak di film-film selanjutnya. Lanjut-lanjut lagi ya. Iya. Iya, Ya, oke. terima kasih. Bye-bye. Biasa.